Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang juknis pembayaran TPG guru menurut Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023. Mari simak videonya. Halo rekan-rekan YouTube semuanya, kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang juknis pembayaran TPG guru menurut Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023. Jadi pada video ini kita akan membahas tentang syarat penerima TPG, waktu pencairan TPG, besaran nominal TPG, jadwal pembayaran TPG, dan pemberhentian pembayaran TPG. Mari kita mulai pembahasannya. Jadi yang pertama kita wajib mengetahui dulu apa itu tunjangan provisi guru atau TPG. Jadi TPG itu adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Ini menurut Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023. Kemudian syarat penerima TPG. Jadi syarat penerima TPG itu adalah seorang guru ya dari ASN maupun non ASN yang sudah memenuhi syarat ya dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Jadi yang pertama, memiliki sertifikat pendidik ya atau serdik yang didapatkan melalui proses PPG atau PLPG. Kemudian memiliki status sebagai guru ASN di daerah di bawah pembinaan kementerian, di mana di sini di bawah Kementerian Kemendikbudristek. Kemudian mengajar pada satuan pendidikan yang tercatat pada Dapodik ya atau data pokok pendidikan. Kemudian yang keempat, memiliki nomor registrasi guru yang diterbitkan oleh kementerian ya. Jadi nomor registrasi guru itu didapatkan jika kita sudah memiliki serdik ya, dan jika kita sudah mengikuti PPG ya atau pendidikan profesi guru. Jadi nanti otomatis akan mendapatkan sertifikat pendidik dan mendapatkan nomor registrasi guru. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugas mengajar atau membimbing peserta didik pada satuan pendidikan sesuai dengan peruntukan sertifikat pendidik yang dimiliki yang dibuktikan dengan surat keputusan mengajar. Ini diterbitkan oleh kementerian juga. Kemudian yang keenam, memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi yang selama ini yang diberlakukan itu masih wajib mengajar 24 jam ya. Jadi mengajar dengan jam mengajar itu 24 jam ya. Itu adalah beban kerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku untuk syarat TPG yang sekarang. Kemudian yang ketujuh, memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan baik. Nah, ini berhubungan dengan kinerja ya. Jadi kinerja itu paling rendah dengan sebutan baik. Kemudian yang kedelapan, mengajar di kelas sesuai dengan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar yang dipersyaratkan sesuai dengan bentuk satuan pendidikan. Kemudian yang kesembilan, tidak sebagai pegawai tetap pada instansi lain ya. Jadi ini adalah 9 poin syarat wajib penerima TPG ya bagi seorang guru yang profesional. Kemudian waktu pembayaran TPG. Jadi yang pertama, pemberian TPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran ya. Jadi disalurkan itu setiap 3 bulan dalam 1 tahun anggaran. Jadi otomatis dalam 1 tahun itu ada 12 bulan, berarti pencairan TPG itu akan berlangsung selama atau sebanyak 4 kali dalam 1 tahun ya. Jadi itu. Kemudian yang kedua, penyaluran TPG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi yang berhak mengeluarkan penyaluran TPG ini adalah pemerintah daerah.
Kemudian yang ketiga, penyaluran TPG sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi ya. Jadi ada alur yang harus kita lewati ya sebagai tahapan penyaluran tunjangan profesi yang diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi ini adalah kapan waktu pembayaran TPG dilaksanakan ya. Jadi setiap per 3 bulan dalam 1 tahun. Jadi kita menerima TPG itu 4 kali dalam 1 tahun. Kemudian besaran nominal TPG. Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diberikan dalam bentuk uang yang disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan. Jadi tunjangan profesi atau TPG itu disalurkan dalam bentuk uang dan dikirim ya atau disalurkan melalui rekening bank penerima tunjangan, di mana di sini adalah guru yang memiliki syarat menerima TPG. Kemudian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sebesar 1 kali gaji pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Jadi TPG itu dibayarkan sebesar 1 kali gaji pokok ya. Jadi satu kali gaji pokok dibayarkan ya setiap 3 bulan. Jadi nanti TPG itu menerimanya sebanyak 3 bulan ya, karena waktunya itu dibayarkan per 3 bulan selama 4 kali dalam 1 tahun ya. Jadi besarannya itu 1 kali gaji pokok dikali 3 bulan ya. Jadi itu, jadi contohnya misal gaji pokoknya 3 juta ya, diakumulasikan per 3 bulan ya, jadi dibayarkan TPG-nya itu sebesar 9 juta ya. Jadi setiap periode atau biasa disebut setiap satu TW itu dibayarkan 9 juta sebanyak 4 kali ya dalam 1 tahun. Jadwal pembayaran TPG. Jadi di sini pemberian tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 disalurkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun. Ya, jadi dibayarkan setiap 3 bulan dalam 1 tahun, di mana 1 tahun itu ada 12 bulan. Ya, otomatis penerimaan TPG itu akan didapatkan sebanyak 4 kali ya, dalam 1 tahun itu 4 kali. Kemudian penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Jadi tunjangan profesi itu penyalurannya sesuai dengan kewenangan dari pemerintah daerah ya. Jadi pemerintah daerah memegang hak penuh dalam penyaluran TPG ini. Kemudian penyaluran tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sesuai dengan tahapan penyaluran tunjangan profesi ya. Jadi ada beberapa tahapan yang wajib kita lewati ya sebelum kita menerima TPG. Pemberhentian pembayaran TPG. Ya, jadi TPG itu bisa diberhentikan pembayarannya kepada seorang guru jika yang pertama telah meninggal dunia, kemudian mencapai batas usia pensiun, kemudian yang ketiga melaksanakan cuti sakit melebihi dari 6 bulan, kemudian mengundurkan diri atas permintaan sendiri, kemudian dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya mendapat tugas belajar, selanjutnya tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru ASN ya. Jadi ini adalah ketentuan ya untuk memberhentikan pembayaran TPG bagi seorang guru ya. Untuk kasus mendapat tugas belajar ini sepertinya karena dia tidak bisa melaksanakan tugas pokok sebagai guru ya untuk mengajar di sekolah dan mendapatkan jam mengajar. Nah, itu tidak bisa untuk mendapatkan TPG jika sedang mendapat tugas belajar ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dipidana penjara ini sudah jelas karena tersangkut kasus kriminal sehingga tidak bisa menjalankan tugas pokok sebagai seorang guru. Kemudian mengundurkan diri juga sama ya, secara sadar untuk berhenti dari pekerjaan sebagai guru, jadi otomatis tidak bisa dibayarkan TPG-nya. Kemudian melaksanakan cuti sakit melebihi dari 6 bulan juga sama karena otomatis meninggalkan ya tugas pokoknya sebagai seorang guru, jadi dia tidak bisa dibayarkan TPG-nya. Kemudian yang terakhir tidak lagi menduduki jabatan fungsional guru ASN ya, dia bisa jadi pindah ke tempat kerja yang lain atau mutasi tugas ke tempat yang lain ya, jadi tidak
bertugas lagi sebagai seorang guru ASN. Periode pembayaran TPG. Jadi berdasarkan Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023, ya, periode pembayaran TPG itu bisa kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada tentang sinkronisasi data, kemudian jadwal pembayaran. Jadi untuk TW1 ya, itu sinkronisasi datanya mungkin dari bulan Januari sampai 31 Maret ya. Kemudian pembayarannya itu di bulan April. Kemudian untuk TW2 ya, itu mulai dari Juni ya, sinkron datanya dari 30 Juni, batasnya dari sampai 30 Juni. Kemudian jadwal pembayarannya itu mulai di bulan April ya, TW kedua pada bulan Juli. Kemudian untuk TW3 sinkron datanya itu di 30 September. Kemudian jadwal pembayarannya itu mulai di triwulan ketiga yaitu bulan Oktober. Kemudian yang terakhir sinkronisasi data untuk TW4 itu berakhir di 31 Oktober dan dibayarkan mulai bulan November. Ya, jadi ada 4 ya periode pembayaran TPG yaitu TW1, TW2, TW3 dan TW4. Ya, pembayarannya biasa di TW1 itu bulan April, TW2 bulan Juli, TW3 bulan Oktober dan TW4 bulan November. Ya, ini semua tergantung dari kondisi keuangan tiap daerah masing-masing ya. Jadi biasanya waktunya tentatif ya, biasa bisa mundur 1 sampai 2 bulan per TW-nya. Jadi ini biasanya disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh daerah. Berkas wajib pengajuan TPG. Jadi setiap daerah itu memiliki kebijakan masing-masing terkait berkas yang digunakan sebagai syarat administrasi pembayaran TPG. Namun secara umum, berkas yang wajib disiapkan itu antara lain yang pertama SK Kepegawaian ASN ya, seperti SK PNS atau SK P3K, kemudian sertifikat pendidik ya atau SERDIK, kemudian nomor registrasi guru atau NRG, kemudian NUPTK, kemudian nomor rekening aktif, dan yang terakhir itu profil guru pada Dapodik ya. Jadi untuk nomor 1 ini sudah jelas ya, SK Kepegawaian semuanya pasti memiliki ya, guru PNS atau guru P3K. Kemudian sertifikasi pendidik dan nomor registrasi guru ini didapatkan jika seorang guru sudah melalui proses PPG atau proses profesi pendidikan guru ya, otomatis nanti akan dapat SERDIK dan dapat NRG sebagai syarat utama penerima TPG. Kemudian NUPTK ya, itu juga wajib aktif. Kemudian rekening aktif itu ya untuk pentransferan dana yang masuk ya. Jadi nanti dana TPG-nya akan dicairkan dan disalurkan ke rekening masing-masing. Kemudian ini untuk profil guru pada Dapodik ini silahkan dikonsultasikan dengan operator sekolahnya masing-masing. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video ini dari awal hingga selesai. Nah, jadi itulah pembahasan tentang Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023 yang membahas tentang pembayaran TPG atau tunjangan profesi guru. Bagi kalian yang ingin membaca tentang Permendikbudristek nomor 45 tahun 2023, nanti filenya akan saya sertakan di deskripsi video ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga TPG ini bisa terus ada dan cairnya juga bisa tepat waktu setiap periodenya atau TW-nya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin kita sharing, silahkan di kolom komentar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.